Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya jika suatu hari pada hari itu matahari terbit dan aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka di hari itu aku tidak terberkahi. Pernyataan Rasulullah ini bahwasanya beliau tidak terberkahi bukan berarti benar-benar tidak terberkahi. Rasulullah SAW adalah sumbernya berkah. Beliau berkata demikian adalah untuk memperingatkan kita bahwasanya jika dalam suatu hari kita tidak bertambah ilmu, maka di hari itu kita tidak terberkahi. Oke. Pada hari ini, di pagi yang cerah ini, kita sama-sama mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tetap menuntut ilmu dan mencari keberkahan Allah SWT. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan Allah SWT. Pada kesempatan kultum kali ini, mungkin saya akan menyampaikan sebuah kutipan dari ceramah Habib Novel Al-Idrus, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudhah di Solo, Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwasanya rumus kehidupan itu ada tiga. Rumus kehidupan ada tiga. Yang pertama adalah jangan banyak mikir, berbanyak zikir. Jangan banyak mikir, berbanyak zikir. Masalah-masalah yang muncul di kehidupan kita, salah satunya adalah karena kita terlalu banyak berpikir. Sehingga penyakit kadang datang kepada tubuh kita, hinggap dan betah hidup kita, karena kita kebanyakan terlalu berpikir keras yang terlalu tidak penting, bahkan berpikir yang sia-sia. Jika kita bertanya kepada kepolisian pun, faktanya bahwasanya kecelakaan di jalan itu 80% karena pengemudi terlalu banyak mikir, tidak fokus dalam berkendara, sehingga terjadi kecelakaan. Karena terlalu banyak mikir, maka hati tidak menjadi tenang. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, mereka menenteramkan hati mereka dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mungkin ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Idrus, bahwasanya rumus hidup yang pertama adalah jangan banyak pikir, berbanyak pikir. Karena dengan berzikir, hati kita menjadi tenang. Rumus yang kedua dalam kehidupan, yang kedua adalah masalah itu tidak ada. Masalah itu sebenarnya tidak ada. Masalah bisa disebut masalah jika tidak terselesaikan. Tapi masalah tidak akan menjadi masalah ketika ada solusi. Suatu masalah tidak akan lagi menjadi masalah ketika ada solusi. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mungkin kita sering mendengarkan kalimat tersebut, mendengarkan ayat tersebut, tapi kita lupa mendalami atau mengkaji apa makna dari kalimat tersebut. Bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya maka setiap ada masalah, di setiap kesulitan
ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, ma'al bersama ada kemudahan, ada solusi. Jadi begitu Allah memberikan kesulitan, bersama kesulitan itu ada solusi. Jadi ketika ada masalah kemudian ada solusi, maka itu bukan lagi sebuah masalah. Hanya kita yang bikin menjadi permasalahan itu menjadi lebih ribet dan lebih runyam, atau lebih mempermasalahkan masalah yang membesar-besarkan masalah yang kecil. Kembali lagi seperti yang pertama kita sampaikan, bahwasanya manusia itu berbanyak zikir, jangan banyak mikir, karena itu akan menimbulkan masalah baru. Rumus yang kedua tadi sinkron dengan rumus yang pertama, karena inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan datang solusi. Jadi kalau ada solusi, masalah bukan lagi masalah. Kemudian rumus yang ketiga. Rumus ketiga yang disampaikan oleh beliau dalam ceramahnya adalah tidak ada yang namanya suatu keburukan. Tidak ada yang namanya keburukan. Allah tidak pernah menghendaki hambanya mendapatkan suatu keburukan. Yang ada adalah kita salah dalam memandang. Kita seringkali salah dalam memandang. Yang seperti apa? Pada lagi kita memandang tentang dunia, nah kita salah dalam memandang yang lebih dari kita. Padahal Rasulullah memerintahkan untuk masalah dunia, nah kita memandang ke bawah, sehingga hati kita tidak menjadi panas dan tentram. Tapi kebanyakan dari kita, mungkin kita tidak sadar, kita lebih memandang yang di atas kita untuk urusan dunia. Contoh kasus kita salah dalam memandang, seperti ketika kita melihat tetangga kita membeli kompor panas, melihat tetangga membeli magicom panas, melihat tetangga beli oven panas, tetangga beli kulkas panas. Ini yang panas bukan kulkasnya ya, tapi hati kita yang panas. Yang salah adalah hati kita. Lihat teman punya HP yang lebih canggih daripada kita, kita panas. Ini masalah. Ini akan timbul masalah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita bahwasanya untuk urusan dunia tidak perlu kita memandang ke atas, tapi kita pandang ke bawah, memandang yang mungkin lebih rendah dari kita, lebih di bawah dari kita, lebih di bawah rezekinya dari kita. Lebih dipuji daripada kita. Kita untuk urusan dunia kita lihat yang ada di bawah kita, tapi untuk urusan akhirat kita berlomba-lomba melihat yang ada di atas kita, yang lebih takwa daripada kita, yang lebih beriman daripada kita. Jangan sampai terbalik, jangan sampai dibalik ya. Maka rumus yang ketiga ini adalah, yaitu kebanyakan manusia adalah salah memandang. Kita hendaknya melihat ke atas untuk motivasi dan melihat ke bawah untuk bersyukur kepada Allah SWT. Demikian adalah tiga rumus hidup yang disampaikan oleh Habib kita, Habib Naufal Al-Idrus. Yang pertama adalah jangan banyak mikir, berbanyak pikir. Yang kedua, tidak ada yang namanya masalah, karena masalah dibarengi dengan solusi, bukan masalah. Dan yang ketiga adalah untuk urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Dan untuk yang urusan akhirat, lihat yang ada di atas kita.
Demikian ikhwani fillah rahimakumullah, jalani hidup kita, nikmati proses perjalanan kita, nikmati berproses tanpa berprotes. Demikian apa yang saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.